Pagi ini terasa lebih segar setelah hujan semalaman. Udara pagi memberikan aroma kesegaran yang semerbak untuk siapapun yang menghirupnya. Sakit kepala tak tertahankan membangunkan Fiona dari tidurnya. Fiona membuka mata dalam sekejap dan terbangun, kaget dengan keadaan sekitarnya. Ini bukan apartemennya, bukan pula kamarnya. Dia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Lucunya, bentuk dan warna interior di ruangan itu hampir mirip dengan miliknya, hanya saja ini lebih mewah. Dia pun dengan cepat bangkit, karena gerakan tiba-tibanya itu, sakit kepalanya makin terasa. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Dia ingat pergi ke New Era Plaza untuk melakukan inspeksi bersama asistennya. Lalu dia bertemu dengan Kevin di sana. Kemudian ia kembali ke kantor. Setelah mengutus Linde kembali, dia pergi ke klub malam dan minum banyak. Kemudian, dia tidak mampu mengingat apapun. Akhirnya kau bangun. Suara rendah datang dari arah depannya. Dia melihat David dengan wajahnya yang tampan dan pakaian santai abu-abu. Kau rupanya. Fiona terkejut. Matanya terbelalak. Rambutnya terurai menutupi wajah pucatnya dan suaranya terdengar serak. Kenapa aku bisa di sini? Kemudian dilihatnya dirinya dan sadar bahwa telah berganti baju. Dengan tidak sadar, dia menutupi dirinya dengan selimut. David melihat reaksinya itu. Dengan tenang dia bercerita, "Kau mabuk parah. Kebetulan aku lewat dan melihatmu hampir tidak sadarkan diri tergeletak di pinggir jalan. Kau agak demam tadi malam dan Bibi Wang yang merawatmu sepanjang malam." Penjelasan sederhana itu menjelaskan semuanya. Fiona lega, mengangguk dan berkata, terima kasih banyak." Dia begitu berterima kasih pada pria ini, dia telah menolongnya lagi dan lagi. David mengangguk, ditunjuknya pakaian itu, pakaianmu di kursi. Alat mandi juga sudah disiapkan, kalau sudah selesai, kau bisa turun untuk sarapan. Fiona melihat arah dia menunjuk dan melihat pakaian yang terlipat rapi. Begitu dia hendak mengatakan sesuatu, si pria telah beranjak. Dia berusaha melawan rasa pusingnya itu dan beranjak dari tempat tidur. Diambilnya pakaian itu dan menuju ke kamar mandi. 20 menit kemudian, dia menuruni tangga dan melihat David yang sedang membaca koran di sofa. Sarapan pun telah tersaji. Asap makanan masih mengepul menandakan makanan yang hangat. Saat didengarnya langkah kaki menuruni tangga, David melongok melihat Fiona. Pakaian yang dipakainya adalah gaun lavender. Pas di tubuhnya, rambutnya yang rapi terikat menampilkan wajahnya yang mungil dan menawan. Dia terlihat telah pulih dari mabuknya semalam. David memalingkan matanya, menoleh ke arah meja makan di sebelahnya. "Makanlah sarapanmu dulu." "Tidak perlu, aku sudah terlambat untuk ke kantor." Fiona hendak menolak selagi melihat jam. Menyadarinya bahwa dia akan terlambat pergi bekerja. Baru saja dikatakannya, terdengarlah suara yang lembut. "Nona, sudah bangun rupanya?" Suara itu sedikit mengejutkannya. Dicarinya arah suara itu dan menyadari bahwa yang barusan menyapanya adalah seorang parubaya yang baik hati dengan nampan di tangannya. "Hai!" Fiona masih berpikir sebelum memutuskan untuk membalas sapaan itu. "Panggil saja aku Bibi Wang. Bagaimana keadaanmu, Nona?" "Semalam itu Nona demam. Nona sedikit lemah. Jadi baiknya tidak usah banyak minum-minum dulu. Ditambah lagi, Nona diguyur hujan semalaman membuatmu terkena demam dan juga flu." Bibi Wang menyodorkan bubur dari nampan ke meja sembari tersenyum dan menoleh ke Davan. "Tuan, silakan sarapan." David meletakkan koran dan menghampiri meja. Ditatapnya Fiona dan berkata, "Aku sudah meminta izin pada atasanmu." "Ya Nona, lebih baik jika Nona beristirahat sehari 2 hari sebelum kembali kerja. Aku baru saja selesai memasak sup dengan jahe," sahut Bibi Wang. David telah duduk. Mendengar ucapan Bibi Wang, Fiona hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya masih kering dan serak, namun matanya penuh dengan ucapan terima kasih. "Terima kasih ya, untuk merawatku sepanjang malam. Jangan berterima kasih padaku. Tuanlah yang membawa Nona ke sini." Fiona pun akhirnya duduk. David di hadapannya dengan tenang menikmati sarapannya. Mengetahui Fiona memperhatikannya, David pun mengangkat kepalanya pelan. "Apakah tanganmu baik-baik saja?" tanya David penuh perhatian. Fiona kemudian teringat akan tangannya yang masih diperban dan hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahu harus berkata apa."
Aku selalu membiarkanmu. Kau selalu membiarkanku melihatmu sedang terpuruk lalu pikirmu tidak ada tempat untuk sembunyi lagi. Sahut David pelan. Fiona terkejut. Tiba-tiba dia tertawa dengan pahitnya dan menunduk. Davan menyodorkan mangkuk sup. Dengan suara yang pelan, obat itu tidak bisa menyembuhkan sakit palsu. Minuman keras pun tidak mampu menghilangkan kesedihan. Setelah kau terbiasa dengan itu, nantinya tidak susah menelannya. Fiona pun tertawa dengan pahitnya. Kemudian mengambil sup dan diminumnya. Baru seteguk, ia teringat bahwa mobilnya masih berada di klub. Seketika dia tersadar dan mengangkat kepalanya bertanya, "Ah, mobilku?" Diperiksanya tasnya bolak-balik namun tidak ditemukan kuncinya. "Ada di luar. Kusuruh asistenku membawanya ke sini. Kuncinya di meja," kata David. "Terima kasih, kau telah membantuku beberapa kali. Sebelumnya aku terus berkata untuk mentraktirmu makan. Aku masih berhutang padamu terakhir kali. Kuharap jika kau lowong hari ini, aku akan melakukannya." Itu benar-benar tawaran yang baik. Aku sungguh tidak sopan jika menolaknya. Kali ini David tidak menolak, apalagi saat ini dia masih cuti. Karena esok hari, dia akan pergi ke Glory World, dan ia akan dengan resmi menyatakan dirinya sebagai pimpinan yang baru. Sebenarnya David sudah memperhatikan kinerja perusahaannya beberapa hari ini, dan didengarnya wanita yang di depannya ini sungguh produktif. Dan tanpa sadar, dia menaruh perhatian padanya. Begitu didengar jawabannya, Fiona pun tersenyum. "Terima kasih sebelumnya. Sudah kau pikirkan kemana pergi? Kota ini banyak berubah. Kaulah yang tentukan," jawab David. "Aku, kau yakin suka dengan makanan yang kupesan?" Fiona tidak tahan, tertawa. "Selama itu ringan, pasti juga enak. Baiklah, kalau begitu kita ke tempat yang aku sering kunjungi. Kau pasti akan menyukainya." "Baiklah, sudah lama aku tidak berada di kota ini, sepertinya berkendara berkeliling kota sangatlah menarik." David memandangnya dengan tenang. Dia terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Itulah keunggulanku. Makanlah kalau begitu, kita akan berangkat setelah ini." Sebelum selesai makan, David mengangkat telepon di hadapannya dan naik ke atas. Setelah beberapa saat dia kembali turun. Dilihatnya Fiona sedang menonton TV di sofa menunggu. Kemudian mengangkat tangannya memberi isyarat. Fiona mengangguk dan berjalan menuju meja tamu mengambil kunci mobilnya. Fiona baru saja melangkah keluar villa dan melihat mobilnya dari kejauhan sementara mobil David terparkir di belakangnya. Tiba-tiba dia berhenti dan berpaling melihat David, tapi ia masih sibuk dengan ponselnya, bahkan membolak-balik dokumen di tangannya. Saling berpandanglah mereka. Tangannya David merogoh saku dan mengeluarkan kunci mobil sebelum diberikannya pada Fiona. Dia dengan jelas menghendakinya menyetir. "Lantas bagaimana dengan mobilnya?" Fiona terlihat bingung, namun dia terlanjur mengambil kunci itu. Dengan kunci itu, Fiona berjalan ke kursi pengemudi dengan pasrah. Dengan kemampuannya, dimundurkan mobil itu dan sekejap mata berlalu meninggalkan Villa Maple Residence. "Kemana kita?" tanya Fiona sambil menengok ke arah David. Kelihatannya dia sedikit sibuk. "Ambil putaran ekspres ke arah selatan kota, jembatan South River." Disebutkannya sebuah tempat dan ditatapnya Fiona. "Tahu jalannya?" Fiona mengangguk sebelum ditunjuknya GPS mobil. "Meskipun aku tidak tahu, dia ada di sini." David tersenyum. David pun membungkuk mengambil CD dan memasangnya di pemutar CD. Musik lembut pun mengalun dari pengeras suara dalam mobil. Lantunan itu sepertinya dikenal Fiona. Salah satu lagu klasik yang disukainya. "Kau tahu cara bermain piano?" David bertanya saat Fiona sedang bergumam mengikuti nada lagu. Fiona menggeleng selagi mendengarkan. "Waktu masih kecil, aku iri pada mereka yang bisa memainkan piano dengan begitu baik. Tapi mungkin karena terlahir buta nada, saat aku mengikuti kursus piano guruku meminta menggantinya dengan keahlian lain." David tertawa pelan. "Gurumu itu peduli. Kalau itu orang lain, pasti kau akan selalu mengulang sampai lulus." Fiona cemberut, bibirnya mengkerut, tapi pada akhirnya dia tersenyum simpul. "Aku itu terkenal kurang berprestasi di sekolah, siswi yang sering membuat para guru pusing." Selagi mendengarkan, raut wajah David melebar dan terkekeh. "Kurang berprestasi? Banyak orang bilang, yang bodoh itu berusaha, capek,
tidak bisa tidur sebelum ujian. Kau yakin begitu? Fiona memikirkan itu dan mengangguk dengan sungguh. Aku jenis orang yang bisa turun 5 kilonya setiap ujian. Kalau kau bagaimana? Kelihatannya dari tampangmu itu kau berasal dari pelajar kalangan pintar. David tersenyum tanpa kata. Dipalingkanlah wajahnya sedikit melihat jalanan di depan. Waktu SMA dulu kau sekolah di mana? Fiona mengernyit selagi memikirkannya. SMA Kota J. Dengan koneksi dan berhasil masuk ke kelas elit. SMA Kota J adalah SMA berkelas di mana anak-anaknya memiliki pengaruh atau anak-anak dari keluarga kaya. Hasil tesnya pun harus sempurna sebelum akhirnya diterima. David tiba-tiba mengangkat alis selagi terkejut. Fiona melihatnya dan tertawa. Jangan katakan kau juga di SMA Kota J sebelumnya. Setelah terdiam sesaat, David tiba-tiba berkata, masuklah di perpustakaan SMA Kota J. Di bagian lulusan tahun XX dan lihat, namaku seharusnya masih di sana. Saat David mengatakannya, Fiona terlihat sedikit terkejut. Tak disangkanya bahwa dia ternyata senior di sekolahnya juga. Lebih tua beberapa tahun saja. Namun tak terlalu dipikirkannya. Di depan pertigaan sana cukup macet. Jetty disingkirkannya semua pikiran itu dan tetap fokus berkendara.